Assalamualaikum, para wanita kuat. Kamu adalah inspirasi bagi banyak orang, bahkan tanpa kamu sadari. Teruslah bersinar, dan jangan pernah berhenti bermimpi. Jangan lupa subscribe channel ini, dan berikan like, agar kita bisa terus berbagi cerita inspiratif lainnya. Alia duduk di meja makan, menikmati pagi yang tenang. Matahari mulai memancarkan sinarnya lembut melalui jendela dapur, memberikan suasana hangat pada rumah sederhana mereka. Di depannya, dua anak kecil, Rafa, bocah berusia 5 tahun, dan Kayla, gadis kecil berusia 3 tahun, dengan riang menyantap sarapan mereka. Alia tersenyum melihat tingkah pola mereka, merasa bersyukur atas kehidupan yang ia miliki saat ini. "Mama, Rafa nggak mau bagiin rotinya." Kayla protes dengan suara manja, membuat Alia tertawa kecil. "Nanti Mama tambahin roti buat Kayla, ya?" ujar Alia sambil mengacak rambut putrinya lembut. Ia lalu menatap jam dinding. Suaminya, Raka, seharusnya sudah bersiap-siap untuk berangkat kerja. "Raka, cepat dong, kamu bisa telat kalau begini terus." Dari kamar, terdengar suara Raka yang sedikit terburu-buru. "Sebentar lagi, sayang, aku nyari dasi." Alia menggeleng pelan. Raka selalu seperti itu. Tidak pernah tepat waktu meskipun ia adalah seorang manajer di sebuah perusahaan besar. Namun, hal-hal kecil seperti itu tidak pernah benar-benar membuat Alia kesal. Baginya, Raka adalah suami yang baik. Meski kadang sibuk dengan pekerjaannya, ia tetap mencoba meluangkan waktu untuk keluarga. Setiap malam, ia pasti membacakan cerita untuk anak-anak sebelum tidur. Pada akhir pekan, mereka sering pergi berlibur ke taman atau pantai. Kehidupan mereka terasa sempurna. Setelah Raka akhirnya keluar dari kamar, Alia menyodorkan secangkir kopi panas padanya. "Jangan lupa minum ini ya, biar nggak ngantuk di jalan." "Terima kasih, sayang," balas Raka sambil mengecup kening Alia singkat. Ia kemudian berpamitan pada anak-anak. "Papa pergi dulu, ya, jangan nakal sama Mama. Papa hati-hati." "Di jalan!" seru Rafa antusias. Sementara Kayla melambaikan tangannya dengan polos. Setelah Raka pergi, Alia membersihkan meja makan dan mulai menata ulang dapur. Hari ini, ia punya banyak rencana. Nisa, adik kandungnya, akan datang sore nanti untuk menjaga anak-anak agar Alia bisa pergi ke salon untuk memotong rambutnya. Hubungan Alia dengan Nisa sangat dekat. Mereka hampir tidak pernah bertengkar. Bahkan, setelah orang tua mereka meninggal dunia beberapa tahun lalu. Nisa sering datang ke rumah Alia, kadang hanya untuk sekadar ngobrol atau membantu mengurus anak-anak. Namun, belakangan ini, ada sesuatu yang samar-samar mengganggu pikiran Alia. Raka tampak lebih sibuk daripada biasanya. Teleponnya sering berdering, larut malam, dan kadang-kadang ia pulang lebih terlambat tanpa penjelasan yang jelas. Nisa juga terlihat lebih sering datang ke rumah, tapi entah kenapa sikapnya sedikit berbeda. Kadang, Alia menangkap tatapan aneh antara Nisa dan Raka, tapi ia buru-buru mengabaikannya. "Pasti hanya perasaanku saja," pikir Alia. "Tidak mungkin ada apa-apa." Namun, firasat itu terus menghantui. Ketika sore tiba dan Nisa datang, Alia mencoba fokus pada aktivitasnya. Ia pamit pada anak-anak dan pergi ke salon, berharap angin segar bisa membantu menghilangkan pikiran negatifnya. Di perjalanan pulang, ia membeli es krim untuk Rafa dan Kayla sebagai hadiah kecil. Saat masuk ke rumah, ia mendapati Nisa sedang duduk di sofa bersama Raka. Mereka terlihat sedang asyik mengobrol, tertawa ringan. Alia merasa sedikit canggung melihat pemandangan itu, tapi ia mencoba tersenyum. Kakak sudah pulang?" tanya Nisa ceria. "Iya, aku baru pulang. Terima kasih sudah jagain Rafa sama Kayla," balas Alia sambil meletakkan tasnya di meja. Raka hanya tersenyum tipis dan berkata, "Iya, terima kasih juga sama Nisa. Dia tadi bantu aku urus beberapa dokumen kerjaan." Alia mengangguk, tapi dalam hati ia merasa ada yang tidak beres. Ada sesuatu dalam nada suara Raka dan cara Nisa menatapnya yang membuat Alia tidak nyaman. Namun, ia tidak ingin berprasangka buruk tanpa bukti. "Mungkin aku cuma terlalu lelah," pikirnya sambil mencoba mengalihkan perhatian pada anak-anaknya. Hari itu berakhir seperti biasa, tapi firasat itu tetap mengendap di benak Alia.
Ia tidak tahu bahwa firasat itu adalah awal dari badai yang akan menghancurkan kehidupan damainya. Beberapa minggu berlalu, dan Alia mulai merasakan perubahan yang lebih jelas dalam dinamika rumah tangganya. Awalnya, ia mencoba meyakinkan diri bahwa semuanya baik-baik saja, bahwa firasat buruknya hanya imajinasinya belaka. Namun, tanda-tanda kecil terus muncul, satu demi satu, membuatnya sulit untuk mengabaikan ketidaknyamanan yang terus menghantui. Pertama, Raka semakin sering pulang larut malam. Dulunya ia paling lambat sampai di rumah sekitar pukul 8 atau 9 malam. Sekarang, jam 10 bahkan sudah menjadi hal biasa. Ketika Alia bertanya, Raka selalu memberikan alasan yang sama. Ada rapat dadakan, atau aku harus menyelesaikan proyek penting. Suatu malam, saat ia pulang hampir tengah malam, Alia mendapati bau parfum yang asing di bajunya. Parfum itu tidak seperti yang biasa dipakai Raka, dan baunya sangat kuat. "Kamu dari mana sih?" tanya Alia dengan nada sedikit curiga sambil melipat tangannya di dada. Raka tampak terkejut sejenak lalu tersenyum santai. "Ya, kan aku bilang, ada rapat dadakan." "Kenapa? Kamu kayaknya nggak percaya sama aku." Alia buru-buru menggeleng. "Enggak, aku cuma khawatir aja. Kamu kelihatan capek banget." Raka kemudian memeluknya singkat dan berkata, "Makasih ya udah peduli. Aku cuma butuh istirahat bentar, oke?" Meski Raka berhasil menenangkannya kali itu, Alia tetap merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Ia mulai memperhatikan lebih detail perilaku suaminya. Ada saat-saat ketika Raka terlihat gelisah jika teleponnya berbunyi, dan ia sering menjauh untuk menjawab panggilan atau membaca pesan. Kadang-kadang, ia bahkan meninggalkan ponselnya di ruang tamu, sesuatu yang jarang ia lakukan sebelumnya. Selain itu, Nisa juga mulai berubah sikap. Biasanya, adiknya itu ceria dan ramah, tapi akhir-akhir ini ada sesuatu yang aneh dalam cara dia berinteraksi dengan Raka. Mereka sering tertawa bersama tentang hal-hal yang Alia tidak mengerti, atau tiba-tiba berhenti bicara ketika ia masuk ke ruangan. Bahkan, Nisa lebih sering datang ke rumah tanpa diminta, kadang hanya untuk sekadar membantu, meskipun Alia sebenarnya tidak butuh bantuan apapun. Suatu sore, ketika Raka sedang bekerja dan anak-anak sedang tidur siang, Alia memutuskan untuk membersihkan kamar Raka. Saat membersihkan meja kerjanya, ia menemukan sebuah buku catatan kecil yang tergeletak terbuka. Di dalamnya, ada beberapa nomor telepon yang tidak dikenal, ditulis dengan tulisan tangan Raka. Salah satu nomor itu dilengkapi dengan inisial N. Jantung Alia berdebar kencang. Apakah ini nomor Nisa? Dan kenapa Raka mencatatnya secara khusus? Ia berusaha menenangkan diri. Mungkin ini nomor teman kerja, pikirnya. Tapi entah kenapa, rasa penasarannya tidak bisa dibendung. Dengan hati-hati, ia mengambil ponsel Raka yang tertinggal di meja samping tempat tidur. Jari-jarinya gemetar saat ia membuka layar ponsel itu, berharap tidak menemukan apa-apa. Untungnya Raka tidak mengunci ponselnya. Setelah membuka aplikasi pesan, Alia mencari nama N di daftar kontak, dan disitulah ia menemukannya. Pesan-pesan antara Raka dan seseorang bernama Nisa berjejer di layar. Awalnya, percakapan mereka tampak normal, seperti diskusi tentang pekerjaan atau urusan keluarga. Namun, semakin Alia membacanya, semakin jelas bahwa hubungan mereka tidak sepolos yang terlihat. Ada kata-kata mesra, janji untuk bertemu diam-diam, dan bahkan rencana untuk pergi ke sebuah hotel pada akhir pekan. Alia merasa seperti ada sesuatu yang runtuh di dalam dirinya. Matanya berkaca-kaca, dan napasnya mulai terengah-engah. Ini tidak mungkin benar. Bagaimana bisa Raka melakukan ini padanya? Dan bagaimana bisa Nisa, adik kandungnya sendiri, terlibat dalam hal ini? Namun, meskipun bukti sudah jelas di depan mata, Alia masih belum bisa sepenuhnya mempercayainya. Mungkin ada penjelasan lain, pikirnya. Mungkin ini semua salah paham. Ia memutuskan untuk tidak langsung menghadapinya, takut akan menyebabkan konfrontasi yang tidak perlu jika ternyata ia salah. Sejak hari itu, Alia mulai memperhatikan segala sesuatu dengan lebih cermat. Ia mencoba mengumpulkan informasi tanpa terlihat mencurigakan.
Ia bahkan mulai mencatat waktu-waktu ketika Raka pulang terlambat dan hari-hari ketika Nisa datang ke rumah. Semua ini membuatnya semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Tapi ia masih belum tahu bagaimana cara menghadapinya. Sementara itu, Rafa dan Kayla mulai memperhatikan perubahan suasana di rumah. Meski mereka masih terlalu kecil untuk memahami sepenuhnya, mereka bisa merasakan ketegangan antara orang tua mereka. Suatu malam, saat Alia sedang duduk sendirian di ruang tamu, Rafa mendekatinya dengan wajah polos. "Mama, kenapa? Kok Mama kelihatan sedih terus belakangan ini?" Alia tersentak dari lamunannya dan memaksakan senyum. "Enggak apa-apa, sayang. Mama cuman lagi mikirin banyak hal. Jangan khawatir, oke?" Tapi dalam hati, Alia tahu bahwa ia tidak bisa terus berpura-pura. Sesuatu harus dilakukan, dan cepat. Ia tidak bisa membiarkan kecurigaan ini terus menggerogoti dirinya. Namun, untuk saat ini, ia memilih diam dan berusaha mencari kepastian lebih lanjut sebelum membuat keputusan apapun. Malam itu, Alia tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang tak kunjung terjawab. Ia berbaring di samping Raka, yang sudah terlelap dengan napas teratur. Namun, meski tubuhnya lelah, matanya tetap terbuka, memandangi langit-langit kamar dalam kegelapan. Setiap kali ia mencoba menutup mata, bayangan percakapan antara Raka dan Nisa muncul kembali di benaknya. Alia tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian seperti ini. Ia butuh jawaban yang pasti. Jika Raka benar-benar berselingkuh dengan Nisa, ia harus menghadapinya langsung. Tapi jika semua ini hanya salah paham, maka ia harus segera membersihkan pikirannya dari keraguan-keraguan ini. Setelah berguling-guling selama beberapa jam, Alia akhirnya membuat keputusan. Pagi berikutnya, Alia menyusun rencana. Ia akan mengikuti Raka diam-diam untuk melihat kemana ia pergi setelah pulang kerja. Ini bukan sesuatu yang biasa ia lakukan, tapi ia merasa tidak punya pilihan lain. Ia harus tahu kebenarannya, apapun risikonya. Hari itu, Alia berpura-pura santai seperti biasa. Saat Raka bersiap-siap untuk pergi ke kantor, ia bahkan menawarkan sarapan favoritnya, nasi goreng dengan telur mata sapi. "Semoga harimu lancar." "Ya," ucapnya dengan senyum yang ia coba buat terlihat alami. "Terima kasih, sayang," balas Raka tanpa curiga sedikit pun. Ia lalu bercanda dengan anak-anak sebelum akhirnya berangkat kerja. Setelah Raka pergi, Alia membereskan rumah seperti biasa. Namun, hatinya tidak tenang. Ia meminta tolong kepada tetangga dekat untuk menjaga Rafa dan Kayla selama beberapa jam dengan alasan ada urusan mendadak. Setelah memastikan anak-anak aman, ia buru-buru keluar rumah dan mengikuti mobil Raka dari jauh. Awalnya, semuanya tampak normal. Raka pergi ke kantor seperti biasa, dan Alia hampir merasa bodoh karena telah mencurigainya. "Mungkin aku memang hanya terlalu banyak berpikir," gumamnya dalam hati. Namun, sore hari, ketika waktu pulang kerja tiba, Raka tidak langsung menuju rumah. Sebaliknya, ia mengambil rute yang berbeda, menuju sebuah hotel di pinggir kota. Jantung Alia berdebar kencang saat melihat mobil Raka memasuki area parkir hotel. Ia memarkir mobilnya agak jauh, lalu berjalan pelan ke arah pintu masuk hotel. Dengan hati-hati, ia mengintip melalui kaca besar di lobi. Dan di sanalah ia melihat mereka, Raka dan Nisa, duduk berdua di sofa hotel. Mereka tertawa, berbicara, dengan nada mesra, dan sesekali saling menyentuh tangan. Alia merasa seperti ada pisau yang menusuk jantungnya. Dunianya serasa runtuh dalam sekejap. Semua kecurigaannya ternyata benar. Suaminya, orang yang ia percayai sepenuhnya, telah mengkhianatinya dengan adik kandungnya sendiri. Perasaan sakit, marah, dan pengkhianatan bercampur menjadi satu, membuatnya sulit bernapas. Tanpa sadar, air mata mulai mengalir deras di pipinya. Ia ingin berteriak, ingin menghancurkan segalanya, tapi tubuhnya terasa lumpuh. Ia hanya bisa berdiri di sana, menatap mereka dengan tatapan kosong, seolah dunia di sekitarnya berhenti bergerak. Namun, kemudian ia tersadar. Ia tidak bisa membiarkan mereka lolos begitu saja. Dengan langkah cepat, ia masuk ke hotel
dan berjalan ke arah mereka. Ketika Raka dan Nisa melihatnya, wajah mereka berubah pucat. Mereka tampak panik, seperti dua anak kecil yang tertangkap basah mencuri permen. "Alia?" Raka berdiri dengan tergesa-gesa. Suaranya gemetar. "Kenapa kamu di sini? Kenapa aku di sini?" Ulang Alia dengan nada dingin. Matanya berkaca-kaca, tapi pandangannya tajam. "Aku di sini karena aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata ini benar-benar terjadi. Kamu..." Ia menunjuk Raka dengan tangan gemetar. "Kamu benar-benar berselingkuh dengan adikku." Nisa langsung berdiri. Wajahnya memerah karena malu dan cemas. "Alia, dengar dulu. Ini nggak seperti yang kamu pikirkan." "Diam!" bentak Alia dengan suara keras, membuat beberapa tamu hotel lainnya menoleh. "Jangan berani-berani kamu berbohong padaku lagi, Nisa. Kalian pikir aku bodoh? Aku sudah tahu semuanya." Raka mencoba meraih tangan Alia, tapi ia menepisnya dengan kasar. "Alia, dengarkan aku. Aku salah. Aku nggak bermaksud menyakitimu." "Tidak bermaksud menyakitiku?" potong Alia. Suaranya penuh kemarahan. "Lalu apa maksudmu, Raka? Apa maksud kalian berdua? Bagaimana bisa kamu melakukan ini padaku? Padaku dan anak-anak kita. Dan kamu..." Ia menatap Nisa dengan tatapan penuh kebencian. "Kamu adalah adikku, Nisa. Darah dagingku sendiri. Bagaimana bisa kamu tega mengkhianatiku seperti ini?" Nisa menundukkan kepala, tidak bisa menatap mata Alia. "Alia, aku minta maaf. Aku nggak tahu kenapa ini bisa terjadi. Aku nggak bermaksud..." "Cukup!" teriak Alia, suaranya pecah. "Aku nggak mau dengar alasan kalian. Aku cuma mau tahu satu hal, apakah ini sudah berlangsung lama?" Raka dan Nisa saling bertukar pandang, tapi tidak ada yang berani menjawab. Akhirnya, Raka menghela napas berat. "Ya, sudah beberapa bulan." "Beberapa bulan?" ulang Alia, suaranya bergetar karena kemarahan dan kekecewaan. "Selama itu, kalian mempermainkanku? Selama itu kalian berbohong padaku?" Alia merasa dadanya sesak. Ia ingin berteriak lebih keras, ingin menumpahkan semua emosinya, tapi ia juga tahu bahwa ia tidak bisa tinggal di sana lebih lama. Ia harus pergi sebelum kehilangan kendali sepenuhnya. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia berbalik dan berjalan keluar dari hotel, meninggalkan Raka dan Nisa yang masih terdiam di kursi mereka. Di dalam mobil, Alia menangis terseduh-seduh. Tubuhnya gemetar hebat, dan ia merasa seperti tidak bisa bernapas. Betapa bodohnya ia selama ini, mempercayai mereka sepenuhnya sementara mereka diam-diam menghancurkan hidupnya. Sekarang, satu-satunya hal yang ia inginkan adalah pulang ke rumah dan memeluk anak-anaknya erat-erat. Namun, ketika ia sampai di rumah, Rafa dan Kayla menyambutnya dengan senyum polos. Mama udah pulang," seru Rafa sambil berlari ke arahnya. Alia memeluk putranya dengan erat, air mata masih mengalir di pipinya. Ia tahu bahwa ia harus kuat demi anak-anaknya. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar sendirian. Hari-hari setelah kejadian di hotel, terasa seperti mimpi buruk bagi Alia. Ia tidak bisa tidur, makan, atau bahkan berpikir dengan jernih. Setiap kali ia menutup mata, bayangan Raka dan Nisa bersama di hotel itu kembali menghantuinya. Hatinya dipenuhi oleh kemarahan, kebencian, dan perasaan dikhianati yang begitu besar hingga sulit dibendung. Namun, di tengah semua itu, ada satu hal yang membuatnya tetap bertahan. Anak-anaknya. Rafa dan Kayla masih terlalu kecil untuk memahami apa yang sedang terjadi. Bagi mereka, dunia masih penuh dengan kebahagiaan dan tawa. Mereka tidak tahu bahwa ayah mereka telah melakukan sesuatu yang sangat menyakitkan. Melihat senyum polos mereka membuat Alia sadar bahwa ia harus melindungi mereka dari semua ini, meskipun hatinya hancur berkeping-keping. Setelah malam itu, Alia memutuskan untuk tidak langsung pulang ke rumah ketika ia meninggalkan hotel. Ia pergi ke sebuah kafe kecil di pinggir kota, tempat yang jarang dikunjungi siapapun. Di sana, ia memesan segelas teh hangat dan duduk sendirian, mencoba meredakan emosinya yang bergejolak.
Pikirannya dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan sulit. Apa yang harus kulakukan sekarang? Haruskah aku memaafkan Raka demi anak-anak? Atau haruskah aku mengakhiri semuanya? Alia tahu bahwa memutuskan untuk tetap bersama Raka akan menjadi pilihan yang paling mudah, setidaknya dalam jangka pendek. Anak-anaknya masih membutuhkan sosok ayah, dan secara finansial, hidup tanpa Raka akan jauh lebih sulit. Namun, bagaimana mungkin ia bisa hidup bersama seseorang yang telah mengkhianatinya sedemikian rupa? Bagaimana mungkin ia bisa memandang Nisa sebagai adiknya lagi? Sementara itu, Raka dan Nisa mulai mencoba mendekatinya. Raka pulang ke rumah keesokan harinya, wajahnya tampak lelah dan cemas. Ia mencoba berbicara dengan Alia, meminta maaf berkali-kali, dan berjanji bahwa ia akan memperbaiki semuanya. Aku benar-benar menyesal, Alia, katanya dengan suara bergetar. Aku nggak tahu apa yang kupikirkan waktu itu. Aku bingung. Tapi Alia hanya diam. Ia tidak ingin mendengar alasan atau permintaan maaf dari Raka. Ia merasa kata-kata itu sudah tidak berarti lagi. Sementara itu, Nisa juga datang ke rumah, mencoba menjelaskan posisinya. Alia, aku nggak pernah bermaksud menyakitimu. Ucapnya dengan mata berkaca-kaca. Ini semua salah Raka. Dia yang mulai duluan. Aku nggak bisa menolaknya. Jadi kamu pikir itu membenarkan apa yang kalian lakukan? Balas Alia dingin, matanya penuh kemarahan. Kamu adalah adikku, Nisa. Seharusnya kamu melindungiku, bukan malah menghancurkanku. Nisa tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ia hanya menundukkan kepala, air mata mengalir deras di pipinya. Tapi Alia tidak lagi peduli. Ia merasa bahwa kedua orang itu telah menghancurkan kepercayaannya, dan ia tidak yakin apakah ia bisa membangun kembali hubungan dengan mereka. Beberapa hari kemudian, keluarga besar Alia mulai turun tangan. Orang tua Raka dan beberapa kerabat lainnya datang ke rumah untuk mencoba menengahi masalah ini. Mereka mencoba membujuk Alia agar memaafkan Raka, dengan alasan bahwa perceraian akan merusak reputasi keluarga dan masa depan anak-anak. Kamu harus sabar, nak, kata ibu Raka dengan nada biak. Semua orang bisa berbuat salah. Yang penting, Raka sudah mengakui kesalahannya dan mau memperbaiki semuanya. Tapi Alia hanya menggeleng pelan. Maafkan aku, Bu. Aku nggak bisa. Ini bukan soal kesalahan kecil. Ini soal pengkhianatan besar. Aku nggak bisa hidup bersama orang yang sudah menghancurkanku seperti ini. Orang-orang itu mencoba membujuknya selama berjam-jam. Tapi Alia tetap teguh pada pendiriannya. Ia tahu bahwa banyak dari mereka mungkin akan menganggapnya keras kepala atau egois, tapi ia tidak peduli. Ia tidak ingin mempertahankan hubungan yang sudah rusak hanya demi menjaga nama baik keluarga. Pada malam hari, saat semua orang sudah pulang, Alia duduk sendirian di ruang tamu. Ia memegang secangkir teh hangat, tapi tangannya gemetar hebat. Pikirannya masih dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan sulit. Ia tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup seperti ini, dalam ketidakpastian dan rasa sakit yang tak kunjung hilang. Ia harus membuat keputusan, meskipun itu akan menjadi salah satu keputusan tersulit dalam hidupnya. Akhirnya, setelah berjam-jam merenung, Alia memutuskan bahwa ia tidak bisa memberikan kesempatan kedua kepada Raka. Bukan karena ia dendam atau ingin membalas dendam, tapi karena ia tahu bahwa hubungan mereka sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Ia juga memutuskan bahwa ia tidak bisa membiarkan Nisa tetap menjadi bagian dari hidupnya. Adiknya sendiri telah mengkhianatinya, dan itu adalah pengkhianatan yang tidak bisa dimaafkan. Keesokan harinya, Alia memanggil Raka dan Nisa ke rumah. Ia berdiri di hadapan mereka dengan tatapan tegas, meskipun matanya masih terlihat lelah. Aku sudah memikirkan semuanya, katanya dengan suara mantap. Aku nggak bisa hidup bersama kalian lagi. Kalian harus pergi dari hidupku, selamanya. Raka terkejut. Alia, tolong pikirkan lagi. Aku janji akan berubah. Aku nggak akan ulangi kesalahan ini. Cukup, Raka, potong Alia dingin. Kamu sudah cukup menyakitiku. Sekarang, aku butuh waktu untuk memperbaiki hidupku. Dan itu nggak bisa kulakukan kalau kalian masih ada di sini. Nisa mencoba membela diri. Alia,
Aku minta maaf. Aku nggak akan ganggu kamu lagi. Aku janji. Terlambat, Nisa. Balas Alia dengan nada tajam. Aku nggak bisa percaya padamu lagi. Kamu sudah menghancurkan hubungan kita untuk selamanya. Raka dan Nisa saling bertukar pandang. Tapi mereka tahu bahwa mereka tidak bisa membantah keputusan Alia. Dengan langkah berat, mereka akhirnya meninggalkan rumah Alia, meninggalkan keheningan yang menyelimuti seluruh ruangan. Setelah kepergian Raka dan Nisa, Alia merasakan keheningan yang menyelimuti rumahnya. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, ia bisa bernapas lega, meskipun hanya sedikit. Ia tahu bahwa keputusannya mengusir mereka bukanlah hal yang mudah, tapi ia juga sadar bahwa ini adalah langkah paling bijak untuk melindungi dirinya sendiri dan anak-anaknya. Namun, meski rasa sakitnya mulai berkurang perlahan, tantangan baru segera muncul. Kehidupan tanpa Raka tidak semudah yang ia bayangkan. Secara finansial, Alia harus memikul tanggung jawab besar. Gaji Raka sebagai manajer selama ini adalah tulang punggung keluarga, sementara Alia lebih banyak fokus pada mengurus rumah dan anak-anak. Sekarang, semua itu harus ia jalani sendirian. Pagi-pagi sekali setelah keputusan besar itu, Alia duduk di meja makan dengan cangkir kopi di tangan. Matanya terlihat lelah, tapi ada kilatan tekad di dalamnya. Ia menatap dua anak kecilnya yang sedang asyik sarapan sereal. Rafa tampak ceria seperti biasa, sementara Kayla sesekali tertawa kecil saat melihat kartun di tabletnya. Melihat senyum mereka membuat Alia tersadar bahwa ia tidak boleh menyerah begitu saja. Ia mulai menyusun rencana. Pertama-tama, ia memutuskan untuk mencari pekerjaan. Meski sudah lama tidak bekerja di luar rumah, Alia yakin bahwa ia masih memiliki kemampuan yang bisa digunakan. Dulu, sebelum menikah, ia bekerja sebagai desainer grafis freelance. Ia memutuskan untuk kembali ke dunia itu, karena pekerjaan tersebut bisa dilakukan dari rumah, sehingga ia tetap bisa menjaga anak-anaknya. Setelah membersihkan meja makan, Alia membuka laptop tua miliknya. Ia mulai mencari lowongan pekerjaan online, mengirimkan portofolio lama, dan bahkan mencoba mempromosikan jasanya di media sosial. Meski awalnya sulit, beberapa hari kemudian ia mendapatkan proyek kecil dari sebuah perusahaan lokal. Proyek itu tidak memberikan penghasilan besar, tapi cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, tantangan terbesar bukanlah soal finansial. Anak-anaknya mulai bertanya tentang ayah mereka. Suatu malam, ketika mereka sedang bersiap tidur, Rafa bertanya dengan polos, "Mama, kenapa papa nggak pulang-pulang?" Alia terdiam sejenak, hatinya seperti diremas. Ia tahu bahwa suatu hari ia harus menjelaskan apa yang terjadi kepada anak-anaknya. Tapi ia belum siap untuk membahas hal itu. Sekarang, ia hanya membelai kepala putranya lembut dan berkata, "Papa sedang ada urusan penting, sayang. Tapi Mama akan selalu ada untuk kamu dan Kayla, oke?" Rafa mengangguk pelan, meski wajahnya terlihat sedikit bingung. Kayla, yang masih terlalu kecil untuk memahami situasi, hanya tersenyum dan memeluk boneka kesayangannya. Beberapa minggu kemudian, Alia memutuskan untuk mengambil langkah lebih besar. Ia mengajukan gugatan cerai kepada Raka. Ini bukan keputusan yang spontan. Ia telah mempertimbangkannya matang-matang. Ia tahu bahwa perceraian adalah satu-satunya cara untuk memastikan bahwa ia tidak lagi terikat pada orang yang telah mengkhianatinya. Proses gugatan cerai tidak mudah. Raka awalnya mencoba melawan, berdalih bahwa ia ingin memperbaiki hubungan mereka demi anak-anak. Namun, Alia bersikeras. Ia meminta hak asuh penuh atas Rafa dan Kayla, serta separuh dari harta bersama sebagai bentuk dukungan finansial bagi anak-anak. Setelah beberapa kali sidang yang panjang dan melelahkan, pengadilan akhirnya memutuskan untuk mengabulkan permintaan Alia. Di sisi lain, keluarga besar Alia, terutama Ibu Raka, masih mencoba membujuknya untuk rujuk. Mereka datang ke rumahnya berkali-kali, mencoba meyakinkan bahwa hidup tanpa Raka akan lebih sulit, terutama bagi anak-anak. "Kamu nggak bisa mengurus dua anak sendirian," kata Ibu Raka dengan nada khawatir. "Ini bukan soal harga diri. Nak, ini soal masa depan anak-anakmu." Tapi Alia tetap teguh. "Bu, aku tahu niat ibu baik. Tapi aku nggak bisa mempertahankan hubungan yang sudah rusak. Aku butuh waktu untuk membangun hidup baru."
Dan itu nggak bisa kulakukan kalau Raka masih ada di sini, Maestat. Akhirnya keluarga Raka pun menyerah. Mereka tidak lagi mencoba membujuk Alia, meskipun beberapa di antaranya masih menganggapnya keras kepala atau terlalu egois. Namun, Alia tidak peduli. Ia tahu bahwa ia melakukan hal yang benar untuk dirinya sendiri dan untuk anak-anaknya. Saat proses cerai selesai, Alia merasakan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia merasa lega karena segala sesuatunya sudah resmi berakhir. Tapi di sisi lain, ia juga merasa sedih karena hubungan yang dulunya sempurna kini tinggal kenangan pahit. Ia tahu bahwa ia harus move on, tapi ia juga sadar bahwa proses penyembuhan ini tidak akan cepat. Suatu malam, ketika anak-anak sudah tidur, Alia duduk di teras rumahnya. Langit malam dipenuhi oleh bintang-bintang yang berkilauan. Ia menghela napas panjang, merenungkan semua yang telah terjadi. Ia merasa seperti sedang berdiri di tepi jurang, tapi ia juga tahu bahwa ia harus melangkah maju. Ini bukan akhir, gumamnya pelan pada diri sendiri. Ini baru awal dari babak baru. Meski jalan ke depan masih penuh tantangan, Alia merasa lebih kuat daripada sebelumnya. Ia tahu bahwa ia tidak sendirian. Ia memiliki anak-anaknya, teman-temannya yang loyal, dan tekad yang tak tergoyahkan. Ia siap untuk memulai hidup baru, tanpa bayang-bayang masa lalu yang menyakitkan. Beberapa bulan telah berlalu sejak keputusan besar Alia untuk mengusir Raka dan Nisa dari hidupnya. Meski awalnya terasa seperti beban yang tak terbendung, ia perlahan mulai menemukan ritme baru dalam kehidupannya. Setiap pagi, ia bangun lebih awal untuk mempersiapkan sarapan bagi anak-anak, lalu duduk di meja kerja kecil di sudut ruang tamu untuk menyelesaikan proyek desain grafis yang ia dapatkan. Walaupun pekerjaannya masih sederhana, penghasilannya perlahan-lahan mulai stabil. Namun, tidak semua hal berjalan mulus. Ada hari-hari ketika Alia merasa lelah hingga rasanya ingin menyerah. Anak-anaknya, meski masih kecil, mulai menunjukkan tanda-tanda rindu pada ayah mereka. Kadang-kadang, Rafa bertanya lagi tentang Raka dengan nada polos. "Mama, kapan papa pulang? Dia janji mau bawa aku ke taman kan?" Setiap kali pertanyaan itu muncul, Alia merasakan hatinya mencelos. Ia mencoba menjawab dengan tenang. "Papa, sedang ada urusan penting sayang. Tapi mama pasti akan selalu ada untuk kamu dan Kayla." Meski begitu, Alia tahu bahwa ia tidak bisa terus menghindari pembicaraan ini. Suatu malam, setelah Rafa dan Kayla tidur, ia duduk di depan laptopnya, mencari artikel tentang cara menjelaskan perceraian kepada anak-anak. Ia menyadari bahwa suatu hari ia harus memberikan penjelasan yang jujur, namun tetap lembut kepada mereka. Untuk saat ini, ia memilih untuk fokus melindungi masa kecil mereka dari konflik orang dewasa. Di tengah kesibukan, Alia mendapatkan dukungan dari teman-temannya. Salah satu sahabat lamanya, Sofia, sering datang ke rumah untuk membantu menjaga anak-anak atau sekadar menemaninya ngobrol. Sofia adalah salah satu dari sedikit orang yang benar-benar memahami penderitaan Alia tanpa menghakimi. "Kamu kuat banget, Li," kata Sofia suatu sore saat mereka duduk di teras sambil menikmati teh hangat. "Gue nggak tahu kalau gue bisa sekuat kamu kalau ada di posisi kamu." Alia tersenyum tipis. "Aku juga nggak tahu, tapi aku nggak punya pilihan lain. Aku harus kuat demi anak-anak." Selain Sofia, ada satu orang lain yang mulai hadir dalam hidup Alia, Dika, tetangga baik hati yang tinggal beberapa rumah dari tempat tinggalnya. Dika adalah seorang guru SD yang ramah dan selalu siap membantu. Awalnya, Alia hanya menganggap Dika sebagai teman biasa yang sesekali menawarkan bantuan, seperti memperbaiki lampu yang rusak atau membantu membawa barang belanjaan. Namun, semakin sering mereka berinteraksi, Alia mulai merasakan kehangatan dalam sikap Dika. Suatu hari, saat Alia sedang sibuk dengan proyek desain, Dika datang membawa 2 kotak pizza. "Aku tahu kamu pasti lagi sibuk, jadi aku bawain makan malam," katanya sambil tersenyum lebar. Alia tertawa pelan, merasa terharu dengan kebaikan Dika. "Wah, makasih banget, Kak. Kamu benar-benar penyelamat." Mereka makan bersama di meja. Makan
sementara anak-anak bermain di ruang tamu. Dika mulai menanyakan bagaimana kabar Alia akhir-akhir ini. "Kamu udah lebih baik?" tanyanya dengan nada penuh perhatian. Alia mengangguk, meski matanya tampak sedikit lelah. "Aku masih berproses, tapi aku merasa lebih baik daripada sebelumnya. Aku cuma bersyukur ada orang-orang kayak kamu yang selalu ada buat aku." Dika tersenyum lembut. "Kamu nggak sendirian, Li. Kalau ada apa-apa, aku selalu ada di sini." Meski Alia merasa nyaman dengan kehadiran Dika, ia tidak ingin terburu-buru menjalin hubungan baru. Ia tahu bahwa ia perlu waktu untuk sembuh sepenuhnya sebelum membuka hatinya untuk orang lain. Saat ini, prioritas utamanya adalah anak-anak dan dirinya sendiri. Selain dukungan dari orang-orang terdekat, Alia juga mulai menemukan cara untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Ia mulai rutin berolahraga di pagi hari, bahkan kadang membawa Rafa dan Kayla untuk berjalan-jalan di taman. Ia juga mulai menulis jurnal untuk menumpahkan semua perasaannya, kemarahan, kesedihan, hingga harapan-harapan barunya. Aktivitas ini membantunya merasa lebih lega dan memiliki kendali atas emosinya. Suatu hari, saat sedang membersihkan lemari, Alia menemukan album foto keluarga lama. Di dalamnya ada banyak momen bahagia bersama Raka dan anak-anak. Awalnya, ia merasa sedikit terganggu karena kenangan-kenangan itu membuatnya teringat pada masa lalu yang menyakitkan. Namun, setelah beberapa saat, ia tersenyum kecil. "Ini bukan tentang dia lagi," gumamnya pelan. "Ini tentang aku dan anak-anakku. Kami bisa bahagia tanpa dia." Ia memutuskan untuk menyimpan album itu tanpa menghapus apapun. Baginya, ini adalah bagian dari perjalanan hidupnya, meskipun pahit, tetapi tetap berharga untuk dipelajari. Akhir bulan itu, Alia mendapat kabar baik. Proyek desain grafis yang ia kerjakan mendapat apresiasi besar dari klien, dan mereka menawarkan kerjasama jangka panjang. Ini adalah langkah besar bagi karier Alia, dan ia merasa sangat bangga pada dirinya sendiri. Ia memutuskan untuk merayakan pencapaian ini dengan membawa anak-anak ke restoran favorit mereka. "Kita rayain apa, Ma?" tanya Rafa sambil mengunyah nugget dengan antusias. Alia tersenyum lebar. "Kita rayain bahwa Mama udah kerja keras dan sekarang kita bisa makan enak bareng-bareng." Rafa dan Kayla tertawa riang, sementara Alia merasa hatinya dipenuhi oleh kebahagiaan yang sudah lama tidak ia rasakan. Ia sadar bahwa meski masa lalu menyakitkan, ia masih bisa menemukan kebahagiaan baru bersama anak-anaknya dan dirinya sendiri. Setahun telah berlalu sejak keputusan besar Alia untuk mengusir Raka dan Nisa dari hidupnya. Hari-hari yang dulu dipenuhi dengan air mata, dan ketidakpastian kini mulai digantikan oleh tawa dan kehangatan. Alia tidak lagi merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Ia telah menemukan ritme baru dalam kehidupannya, dan meskipun masih ada bekas luka dari masa lalu, ia tahu bahwa ia telah membangun fondasi yang kuat untuk masa depan. Pagi itu, Alia bangun lebih awal seperti biasa. Sinar matahari menyelinap melalui celah-celah tirai, memberikan cahaya hangat pada ruangan. Di dapur, ia menyiapkan sarapan sederhana untuk Rafa dan Kayla, sementara aroma kopi segar memenuhi udara. Anak-anaknya sudah mulai terbiasa dengan rutinitas. Baru mereka dan Alia merasa lega melihat bahwa mereka tetap ceria meski tanpa kehadiran ayah mereka. "Mama, aku mau baju kuning," seru Kayla sambil berlari ke arah lemari pakaian. Alia tertawa kecil. "Oke, sayang, tapi jangan lupa sikat gigi dulu, ya?" Saat anak-anak sibuk bersiap-siap untuk sekolah, Alia meluangkan waktu sejenak untuk duduk di meja makan. Ia membuka jurnalnya, menulis beberapa kalimat tentang hari ini. Dulu, tulisan-tulisannya penuh dengan rasa sakit dan kemarahan, tapi sekarang isinya lebih ringan, tentang harapan, pencapaian kecil, dan momen-momen bahagia bersama anak-anak. Kehidupan profesional Alia juga semakin berkembang. Project design. Grafis yang ia kerjakan setahun lalu telah membuka banyak pintu baru. Kini, ia memiliki beberapa klien tetap, termasuk perusahaan lokal yang mempercayakan branding mereka padanya. Ia bahkan berhasil menyewa ruang kecil di pusat kota sebagai studio kerja,
meskipun hanya digunakan sesekali saat ingin fokus tanpa gangguan dari anak-anak. Namun, yang membuatnya paling bangga adalah usaha kecil-kecilan yang ia dirikan beberapa bulan lalu. Berbekal ide dari Sofia, Alia mulai menjual produk-produk handmade seperti kartu ucapan, dekorasi rumah, dan merchandise unik lainnya. Usaha ini tidak hanya membantu meningkatkan penghasilannya, tetapi juga memberinya kebebasan kreatif yang selama ini ia idam-idamkan. Suatu hari, saat ia sedang menata etalase kecil di depan studio, Dika muncul dengan senyum lebar di wajahnya. "Wah, ini tambah ramai aja ya," katanya sambil melihat-lihat barang-barang di etalase. Alia tersenyum bangga. "Iya, alhamdulillah. Aku nggak nyangka bakal seberhasil ini." Dika mengangguk. "Ini semua karena kamu nggak pernah menyerah, Li. Kamu layak dapat semua ini." Alia merasa hangat mendengar kata-kata itu. Hubungannya dengan Dika semakin dekat selama setahun terakhir. Mereka sering bertemu, baik untuk urusan pekerjaan maupun sekadar ngobrol santai. Meski Alia belum siap untuk melangkah ke hubungan yang lebih serius, ia merasa nyaman dengan kehadiran Dika. Ia tahu bahwa suatu hari nanti, mungkin mereka bisa membangun sesuatu yang istimewa. Tapi untuk saat ini, persahabatan mereka sudah cukup. Di akhir pekan, Alia mengajak anak-anaknya untuk piknik di taman. Ini adalah salah satu tradisi baru mereka, menghabiskan waktu bersama di luar rumah tanpa gadget atau pekerjaan. Rafa dan Kayla bermain layang-layang dan berlarian di antara pepohonan, sementara Alia duduk di bawah pohon besar, menikmati angin sepoi-sepoi. Ia mengeluarkan buku catatan kecil dari tasnya dan mulai menulis. Kata-kata yang mengalir dari pulpen itu penuh dengan rasa syukur. Ia menulis tentang betapa bersyukurnya ia atas keberanian yang ia miliki setahun lalu, tentang bagaimana ia berhasil melewati badai yang hampir menghancurkannya, dan tentang harapan-harapan barunya untuk masa depan. "Aku udah sampai di titik ini," gumamnya pelan sambil menutup buku catatannya. "Dan aku nggak akan berhenti di sini." Beberapa minggu kemudian, Alia mendapat undangan untuk acara reuni SMA-nya. Awalnya, ia ragu untuk datang karena takut bertemu dengan kenangan-kenangan lama. Namun, setelah mendapat dorongan dari Sofia dan Dika, ia memutuskan untuk pergi. Di acara itu, ia bertemu dengan teman-teman lama yang dengan hangat menyambutnya. Mereka mendengarkan ceritanya tentang perjuangannya setahun terakhir, dan banyak dari mereka mengagumi kekuatan serta keteguhan hatinya. Salah satu temannya, Nadia, berkata dengan nada penuh hormat, "Gue selalu tahu kamu itu orang yang kuat, Li. Tapi gue nggak nyangka kamu bisa sehebat ini. Kamu benar-benar inspirasi." Alia tersenyum, merasa tersentuh. "Aku cuma melakukan apa yang harus aku lakukan. Kadang, kita nggak punya pilihan lain selain maju." Malam itu, saat pulang dari acara reuni, Alia duduk di teras rumahnya. Anak-anak sudah tidur dan rumah terasa sangat tenang. Ia memandangi langit malam yang dipenuhi bintang-bintang, merenungkan perjalanan hidupnya selama setahun terakhir. Ia ingat betapa hancurnya ia ketika pertama kali mengetahui kebenaran tentang Raka dan Nisa. Ia ingat betapa sulitnya mengambil keputusan untuk mengusir mereka dari hidupnya. Tapi kini, ia bisa melihat bahwa semua itu adalah langkah yang tepat. "Aku udah sampai di tempat yang lebih baik," gumamnya pelan. "Aku udah belajar mencintai diriku sendiri lagi, dan aku udah siap untuk apapun yang akan datang." Esok paginya, saat matahari mulai terbit, Alia bangun dengan semangat baru. Ia memandangi anak-anaknya yang sedang tertidur lelap, lalu tersenyum lembut. Ia tahu bahwa meski masa lalu menyakitkan, ia masih bisa menemukan kebahagiaan sejati bersama anak-anaknya, dirinya sendiri, dan harapan-harapan baru untuk masa depan.